Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rosak dengan NIM 13190464. Di sini saya akan merancang jaringan komputer sebagai evaluasi dari pertemuan 1 sampai 12. Pertama kita lihat terlebih dahulu apa yang akan kita buat. Kita akan membuat jaringan skema seperti ini. Dengan 3 buah router dan 3 buah switch serta beberapa client. Pertama kita buka terlebih dahulu Cisco paket tracernya. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, selanjutnya kita masukkan komponen yang akan kita susun. Pertama kita masukkan router. Di sini saya menggunakan PT router. Kemudian kita masukkan switch. Di sini kita menggunakan tipe 2960. Kemudian kita hubungkan terlebih dahulu router ke switchnya menggunakan kabel otomatis. Selanjutnya kita hubungkan antar routernya menggunakan kabel serial TTE. Untuk router 1 ke router 2 menggunakan serial 2/0. Kemudian dari router 1 ke router 3 menggunakan 3/0. Selanjutnya kita lihat ketentuan-ketentuan yang akan kita kerjakan. Ya, di sini ketentuan pertama yaitu router 1 interface Ethernet 00 digunakan sebagai interVLAN routing yang digunakan untuk menghubungkan VLAN 10 dan 20 di bawahnya. Berarti kita membutuhkan switch lagi di bawah switch yang pertama. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu name dan hostname nya untuk mempermudah. Kita masuk ke switch config, kemudian kita ubah ini switch 2. Switch 3. Router 1. Router 2. Kemudian router 3. Kemudian kita tambahkan switch
di bawah switch 1. Kita masukkan juga kliennya. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel otomatis dari switch 1 ke switch di bawahnya. Dan kita hubungkan dari klien ke switch. Maaf, salah pencet. Ya, kita buka terlebih dahulu ketentuannya. Jadi kita akan mengkonfigurasikan pada router 1. Di sini saya sudah mempunyai konfigurasi yang sudah saya buat sebelumnya. Ini kita masuk ke router 1, command line. Ini sudah masuk ke konfigurasi terminal dengan hostname R1. Kita masukkan terlebih dahulu interface Fasternet 0/0.10. Ini sebagai VLAN 10 nya nanti. Kemudian kita masukkan encapsulation dot 1G 10. Encapsulation ini berfungsi untuk membawa database dari VLAN 10. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1 dengan sumber mas 255.255.255.0. Kemudian no shoot down, mega exit. Kemudian kita masukkan lagi interface FA 0/0.20 untuk VLAN 20 nya. Kemudian kita encapsulation lagi encapsulation dot 1G20. Kemudian kita masukkan IP address-nya itu 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter. No shoot X. Dan kita masukkan interface FA 0/0 no shoot. Selanjutnya kita end, kemudian copy running. Copy running ini berfungsi untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita buat. Biasakan untuk teman-teman ketika menambahkan atau merubah konfigurasi menggunakan copy running config startup config.
Kemudian kita akan menghubungkan R1, R2 dan juga R3. Kita masuk lagi ke router 1, kita masukkan untuk serialnya, kita masuk lagi konfigurasi terminal, kemudian interface S2/0 untuk router 2. Kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. No shoot, kita X, dan kita masukkan interface untuk router 3, interface S serial 3/0. Kemudian kita masukkan IP address yang digunakan, IP address 11.11.11.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan no shoot. Dan kita end, dan kita kopikan lagi untuk menyimpan konfigurasi. Kopikan startup config. Kemudian kita akan menyetel router RGB untuk implementasi antar routing. Kita masuk lagi config terminal, route RGB 1, kemudian RGB route ID. Di sini untuk route ID-nya yang kita gunakan yaitu 1.1.1.1. Kemudian kita masukkan network yang terdaftar pada router 1, network 192.168.10.0, kemudian network 192.168.20.0, dan kita masukkan lagi network 10.10.10.0 dan juga dengan wallcut masknya 0.0.0.3. Kemudian network 11.11.11.1 dengan wallcut masknya 0.0.0.3. dan kita end, kita copy lagi, ya. Selanjutnya kita lihat dahulu untuk ketentuannya. Ketentuan kedua yaitu S1 menyediakan VLAN database VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, kita akan masuk untuk konfigurasi pada switch 1. Pertama kita ke switch 1, command line, kita masuk enable configure terminal, kita masukkan lagi konfigurasinya. Masukkan hostname-nya dulu, hostname S1, dan kita masukkan integer VLAN
10. Untuk VLAN 10 nya kita akan menggunakan Fasternet port 0/2 ya. Masukkan integer Fasternet 0/2, kemudian kita switch port, mode akses, kemudian switch port, akses VLAN 10 ya. Next, kemudian kita masukkan lagi untuk VLAN 20 ya. Interface VLAN 20, kemudian kita masukkan interface Fasternet yang digunakan, Fasternet 0/3, kemudian switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 20. Ini kita kopikan lagi untuk menyimpan konfigurasinya. Kita tap config, oke. Kemudian kita akan cek apakah Fasternet sudah terhubung dengan VLAN 10 maupun 20. Kita lakukan show run. Ya, di sini sudah terdapat Fasternet 03 VLAN 20 sudah terhubung. Ya. Selanjutnya kita akan memasukkan konfigurasi untuk antar switch-nya dengan konfigurasi mode terang ya. Kita masuk lagi ke switch 1, config ke terminal. Kita masukkan dulu interface-nya, interface FA 0/1, kemudian switch port, mode terang. Dan kita end, kita kopikan lagi, kita tap config. Selanjutnya kita akan memasukkan IP address pada setiap klien. Pertama kita masukkan ke PC yang pertama, kita masuk ke desktop, IP configuration. IP yang kita gunakan adalah 192.168.10.11. Kita copy saja. Oh maaf, kita copy. Default gateway-nya 192.168.10.1. Dan kita masuk ke PC yang kedua. Dan defaultnya 192.168.10.1.
kemudian ke PC yang ketiga, IP nya yaitu 192.168.20.11 dengan default gateway 192.168.20.1. kemudian PC yang terakhir yang keempat, masukkan lagi IP nya 20.12 dan dengan default gateway 20.1. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek apakah VLAN 1 dan VLAN 20 sudah terhubung. Kita masuk ke PC yang pertama, kita masuk ke command prompt, kita ping PC yang kedua 192.168.10.12. Ya, di sini sudah terhubung ke PC yang kedua. Selanjutnya kita ping untuk PC yang ketiga, itu 92.168.20.11. Ya, di sini juga sudah terhubung. Kemudian kita ping lagi untuk PC yang keempat, 92.168.20.12. Ya, di sini untuk jaringan lokal pada router 1 sudah terhubung semua ya. Selanjutnya kita lihat lagi panduannya. Pada router 2 interface Fastnet 050 mengaktifkan fitur DHCP server dengan range DHCP 172.168.10.11 sampai 172.168.10.49. Oke, kita akan masuk ke router yang kedua. Kita masuk ke CLI. Kita enable configure terminal. Dan kita masukkan interface Fastnet 050. Nah, kita masukkan IP address-nya, address 172.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0 no shoot. Selanjutnya kita masukkan interface serial untuk router yang kedua, interface serial 2/0, dan kita masukkan IP address-nya 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan no shutdown. Dan kita X. Selanjutnya kita akan masukkan IP DHCP nya. Kita cek IP DHCP exclude address. Untuk IP DHCP nya kita gunakan 172.168.10.1. dan juga 172.168.10.1.
168.10.10. Ini kita masukkan lagi IP DHCP nya, DHCP execute address 172.168.10.50 172.168.10.254. Oke, kita masukkan juga IP DHCP full pan full. Dan untuk bulan ini namanya bebas untuk sambungan, nama LAN-nya kita masukkan saja misalkan ini. Oke, kemudian kita masukkan networknya, network 72.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ini kita masukkan juga default routernya 192.168.10.1. dan kita masukkan juga TNS servernya 172.168.10.1. kita N, kemudian kita copy running startup config. Kemudian kita hubungkan antara router 2 ke router 1 menggunakan IGRP. Kita masuk lagi, konfigur terminal, root USB 1, kemudian USB root ID, kita masukkan TCP root ID yang sama dengan router 1, yaitu 1.1.1.1. kemudian kita masukkan network yang ada pada router yang kedua, network 10.10.10.0 dengan wildcard path-nya 0.0.0.3. dan kita masukkan lagi network 172.168.10.0. kita N, kita copy running lagi, running startup config. Ya, untuk konfigurasi router 2 kita minimize terlebih dahulu dan kita lihat lagi untuk ketentuannya. Pada switch 2 menerapkan keamanan jaringan menggunakan port 75 address untuk access point. Dan di sini kita akan membutuhkan sebuah wireless dan klien. Untuk wirelessnya
saya akan menggunakan app-ptn. Kita taruh di sini, kemudian kita masukkan klien, dan kita hubungkan switch ke wireless dengan kabel otomatis. Ya, kemudian kita akan masuk ke konfigurasi pada switch yang kedua. Oke, kita masuk dulu switch command line, kita enable konfigurasi terminal. Kita lihat lagi notepadnya. Kemudian kita masukkan interface FA0/2, kemudian kita switch port mode akses dan switch port security maksimum 2. Nah, untuk maksimumnya ini bebas, mau dikasih berapa itu bebas. Untuk kali ini kita menggunakan 2 saja. Kita enter, kemudian kita switch lagi port security protect. Langsung protect ini untuk melindungi switchnya ya. Kemudian kita masukkan lagi switch port security MAC address, dan MAC addressnya ini kita akan lihat pada klien. Kita lihat klien pertama. Nah, ini kita punya MAC addressnya, kita copy saja, copy. Kita masukkan untuk MAC address yang kedua, security address. Kita lihat lagi klien yang kedua, kita copy lagi, kita tekan enter. Kita send dan copy ini selanjutnya kita akan coba untuk menghubungkan klien ke access point. Kita masuk ke klien dulu, kita terlebih dahulu. Klien yang kedua matikan dulu. Kemudian kita akan membuat untuk wirelessnya, kita setting pada SID, kita ganti
min saja. Kemudian kita setting untuk sandinya, kita memakai WFP dan kita masukkan 123456789. Oke, dan kita ke klien yang pertama lagi, kita menuju ke PC wireless, kemudian kita connect dan refresh apakah muncul untuk wirelessnya. Ya, sudah muncul. Dan kita koneksikan, masukkan WiFi nya, kita koneksikan, ya, sudah connect. Dan kita menuju ke klien yang kedua, PC wireless, kita refresh, kita koneksikan, masukkan lagi kata sandinya, ya, kita sudah connect. Selanjutnya kita akan cek untuk IP address pada klien pada router 2. Kita cek untuk IP addressnya, ya sudah otomatis terisi dengan sendirinya ya. Untuk klien yang pertama sudah, kemudian klien yang kedua juga sudah terisi, yang selanjutnya itu selanjutnya itu pada switch 3 menggunakan keamanan access control list untuk menolak lalu lintas jaringan dari VLAN 20 dan VLAN 20 dapat melakukan komunikasi dengan klien yang tersedia pada router 3. Dan di sini kita akan menunjukkan klien juga. Oke, langsung saja kita minimize. Kita akan menuju ke router yang ketiga. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk kliennya. Oke, kita hubungkan untuk otomatis ya. Kemudian kita masuk ke router yang ketiga, command line, konfigur terminal, kita buka websitenya ya. Masukkan interface fasternet 0/0, kita masukkan IP address-nya 192.172.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.248 dan no shoot. Nah, kita masukkan interface serial router 3. Nah, kita masukkan IP address-nya itu 11 maaf 11.11.11.2 dengan subnet mask 255.255.255.252, kemudian no shoot. Kita aktif terlebih dahulu dan kita masukkan
Untuk settingan router RGB yang sama dengan router 1 dan 2 yang tadi, masukkan ke RGB 1, kemudian RGB ID 1.1.1.1, kemudian networknya 11.11.11.0 dan wallpaper mask 0.0.0.3. Kita masukkan lagi networknya 192.172.10.0 dengan wallpaper mask 0.0.0.7. Kita end, dengan kita kopikan lagi, ulangi startup config, sebelum untuk melakukan pemblokiran pada router 3, yaitu akses control list, kita akan menguji terlebih dahulu apakah sudah terhubung antara router 3, router 1 dan router 2. Ya, kita gunakan saja, kita coba kirimkan dari klien PC 3, klien router 3 ke klien router 1. Ya, kita coba ulangi dari klien PC 3 ke si pilot ya, tulis pilot. Coba kita cek lagi ke klien, kita cek IP nya. Oh ya, di sini kita belum setting untuk IP address nya, kita setting terlebih dahulu. Kita gunakan 192.172.10.4. kita gunakan subnet masknya 255.255.248. kemudian kita masukkan default gateway nya 192.172.10.1. Oke, kita coba lagi dari klien router 3 ke klien router 1. Ya, sudah sukses ya. Kemudian dari klien router 3 ke klien router 1 VLAN 10 ya. Akses dari router 3 ke klien router 1 terhubung ya, tadi sudah sukses. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi untuk akses control list ya. Akses control list kita minimize dulu, kemudian kita masuk ke router 3 lagi, kita buka notepad nya, kita ke konfigur terminal lagi, kita masukkan interface ethernet 00, kita masukkan IP, akses group 1 out ini untuk keluarannya ya. Kita X dulu, kemudian kita akses list ini yaitu VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0
wildcard nya 0.0.0.255 dan kita masukkan akses list dan commit ini kita add dan kita copy running running startup config. Kemudian kita coba cek kembali dari klien ke VLAN 10. Kita coba mengenal pesan klien ke VLAN 10. Ya, sukses. Dan dari sebaliknya ya, kita coba dari VLAN 10 ke ya, sukses. Kemudian kita coba dari VLAN 20 ke root 3 ya, pilot. Berarti di sini konfigurasi kita sudah berhasil untuk akses control listnya. Mungkin sekian dulu dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.